Picok sewu, puding sewu, tahu pedes regane sewu. Sing dagang bocah ayu, sing tuku guyang guyu. Picok Merdeka. Iya, terus ada logonya. Logonya apa? Revolusi anti kemiskinan. Biar saya nggak miskin. Kemiskinan karena Kebumen waktu itu miskin, se-Jawa Tengah. Itu kuliahnya kok di Islam Nusantara itu hubungannya apa dengan Ya, saya juga Islam bingung itu? juga ini. Yang penting S2 Kang lah. Seperti dua. Eko Wahyudi, tos. Parah Kang, sehat. Iya, alhamdulillah Kang. Eko Wahyudi MSI ya. Belum nanti M-Home. M-Home. Calon M-Home gitu. Oh, M-Home dari Tapi ya masih proses tesis sih. tesis Iya, di Jakarta ya. di kampus Unusia. Kamus Ya Indonesia. kemarin ramai itu sih perbincangan Israel ya. Oh. Ada salah satu dosen profesor yang salah satunya itulah. Itu dosenmu ya? Iya, tapi ada kampus akhirnya ada tindakan untuk Enggak. Itu dosenmu itu. kampus saya. Iya. Siapa namanya? Kalau profesor siapa yang Madya itulah. Loh, masa sama dosennya nggak hafal? Ya lupa saya karena saya nggak diajar sih. Oh, nggak diajar. Dulu ngajar S1, saya kan S2. Beliaunya ngajar S1. Iya. Oh, Mas Eko tuh S2 Saya S2 2019. Iya. di prodi Prodinya untuk sejarah SKI lah. SKI Sejarah budaya Islam. Fokusnya konsentrasi di Islam Nusantara. Nusantara. Berarti Fakultas Islam dosennya itu ada Nusantara. sastro gitu ya. Wah, dosennya hebat gue. Siapa aja? Juru Siapa? damai, juru kebudayaan. Penjaga Nusantara lah. Siapa aja? Kang Sastro. Kang Sastro. Si Blangkon. Halo, Kang Sastro. Kang Sastro. Kamu kesini lihatnya. Oke. Kang Sastro. Ya. Terus Gus Ulil. Kang Ulil, Gus Ulil, Kiai Ulil ya. Iya, terus Yang ngajar kitab nanti fokusnya di Hikam itu ya, kitab Hikam. Kang Suedi. Kang Suedi. Dulu yang Top, direktur top. Gus Durian. Zaman 2000-an ya. Top dosenmu ya. Top ya. Terus dulu juga diajar Said Agil Siro juga dulu. Tapi kalau ada stafnya. Terus Gus Ahyat, Habib Ahwat. Sekarang udah sampai tingkat mana itu? Sekarang sudah sampai tesis. Tesis. Bimbingan tesis saya sudah selesai. Tinggal nanti ujian. Nunggu ujian. Saya juga nunggu dari keputusan kampus. Dari kebetulan rektor saya juga Bang Juri Ardianto itu. Salah satu KSP presiden. Wow, Kampus NU tapi keren gue. keren ya. Iya. Keren. Bangga ya. Intinya saya jadi muridnya selama hampir 2 tahun itu. Bagaimana bangga dengan Indonesia, Iya. dengan budaya Indonesia, dengan tempat tinggalnya Indonesia. Tapi juga ada nilai plusnya NU itu. Ternyata saya juga bagaimana berpikir internasional, Kang. Wow, Internasional ya, keren ya. orang Kampus orang Indonesia. lokal ya. Iya. Padahal dulu calon kepala desa itu. Saya 2007 maju kepala desa ya. Ada ya. Di desa saya Kedawung. Tahun Kebumen. berapa itu? Pas maju. 2007. Tanggalnya tanggal 27. Tahap ketiga. Iya. Itu nyalon kepala desa. Nyalon kepala desa. Belum nikah. Belum nikah. Iya. Sekarang kuliahnya internasional. Kuliahnya Unusia di Jakarta tapi paradigmanya internasional perdamaian, Kang. Keren gue. Keren itu. Iya. Mantap. Ya wong desa lah. Wong Kebumen kluthuk kan itu. Tapi insya Allah wong Kebumen nang apa. Masih ingat waktu nyalon kepala desa itu? Oh, masih. Masih. Itu dulu dapat berapa itu? Dapat 48 suara. Karena kampanye saya gambar renyong. Ya. Nomor 6 ya waktu itu calonnya 8. Saya nomor Ada calon 6. 8, nomor 6 terus. Ada catatan yang salah tapi menjadi maaf ini dalam dunia politik nggak tahu ini ya. Itu gatuk sih. Ya gimana? Ada teman saya itu coblos dulurku gue. Berarti si Nobel dulurku kabeh 48 gue. Tanpa uang. Saya nggak punya uang. Coblos dulurku. Berarti orang kemudian Iya, dulurku kabeh si Nobel. jumlahnya sama. 48 ya sekitar kue lah ya. Keluarganya bapaknya, bapakku.
Nah modelnya nyawar ke duit sih akhirnya. Iya. Saya habis daftar KPU nggak jadi, Bawaslu nggak jadi. Tapi saya punya ilmu pertanyaan-pertanyaan dari ketika CAT itu intinya integritas. CAT apa itu CAT? CAT itu tes komputer apa lah sing komputer gue. Oh. Dengan komputerisasi itu kan Iya, administrasi iya. selesai dengan CAT di Wonosobo. Di Wonosobo. 2000 lulus administrasi tahap pertama lulus. Tahap kedua nggak lulus. Iya, itu untuk Bahan saya belajar undang-undang pemilu ternyata. lalu nyalon kepala desa. Kepala desa. Undang-undang pemilu nomor 17 tahun 2017 lah. Mbak, 2017 itu. Sama itu jadi Belajar itu. jalan lurah, terus sekarang kuliahnya itu internasional. Kuliahnya internasional. Meneruskan dulu saya di kampus Tainu Kebumen. Yang sekarang IAINU itu. Dulu satunya di IAINU. S1-nya Tarbiyah PAI. Di IAINU. Iya, Sekarang di 2004 selesai. di Unusia. Di Unusia. Saya tuh dulu ingat itu waktu di Kebumen itu. Mas Eko tadi ceritakan tentang nyalon lurah ya. Nyalon Juga kepala desa. jualan apa itu dulu itu? Saya jual koran. Kalau pagi saya jam 4 bangun. Intinya kalau bahasanya siapa itu orang PDIP itu? Orang PDI. Bambang Pacul itu. Bambang Pacul. Korea ya. Saya orang Korea betul ya. Sebelum orang ngomong Korea saya nggak tahu Korea, tapi saya udah melakoni Iya. nilai-nilai Korea itu. Ya kerja keras tanpa meminta, tunjukkan walaupun saya bukan siapa-siapa. Iya. Dulu tuh jualan apa itu? Piscok Piscok. Merdeka itu 2000. Coba, saya itu masih yang itu Piscok Merdeka ada lagunya itu. Oh iya, lagunya saya nyanyi lagu itu. Masih hafal? Masih hafal. Coba gimana kok? Piscok sewu, puding sewu, tahu pedas regane sewu, sing dagang bocah ayu, sing tuku guyang guyu. Itu lagu, Kelalen ngumbai, kelalen ngasai, itu yang bikin Aku Eko. pribadi lagu. Itu viral waktu itu. Waktu viral untuk ya daripada nganggur Kang lah. Di Itu waktu itu masih jualan piscok. Piscok, kemudian saya masih kerja di koran Radar Bumen Express. Oh, di wartawan. Saya jadi marketingnya. Oh, marketingnya. Saya ngurusi agen dari Sumpio sampai Kutoarjo itu, 48 agen. Dan ya merekrut pedagang asong, pedagang asongan yang dulu di stasiun. Dulu kan saya advokasi, saya belajar di pergerakan mahasiswa itu live in lah di sana di stasiun itu. 2014 kayaknya ya, itu ada kebijakan presiden tidak boleh asongan itu tidak boleh naik di stasiun itu. Nah, ada jaringan di sana, akhirnya saya nggak melawan kebijakan ya, tapi bagaimana bersolusi itu. Yo, bakul koran, sinang stasiun, si biasanya keliling, itu kita buat lowongan kerja, jual koran di lampu merah di Kebumen itu, 48 orang. Itu anak buah sampean. Anak buah saya, SMP, sing ora sekolah. Saya dorong untuk sekolah juga ke depannya. Ada yang kuliah juga. Waktu itu masih kuliah di IAINU. Masih kuliah di IAINU. Udah selesai saya itu malah. 2011 sih saya gabung sama Kebumen Express. Sebelumnya saya kan riset desa 2009 sampai 2011. Tentang penggodokan undang-undang desa itu. Ya akhirnya sekarang undang-undang desa itu. Dulu saya timnya itu. Salah satunya menggodok. Salah satunya lah. Ini kalau ngomong undang-undang desa yang luar biasa anggarannya itu kan perlu riset dulu itu. Oh, Mas Eko dulu ikut riset. Saya juga karena sering nulis, sering baca koran sih ya. Sering pelatihan jurnalistik gitu, sering baca buku gitu. Pengennya tergugah itu. Jualan koran, terus sempat jadi marketing itu jualan Marketing koran, ya. iya. Iya. Koran terus jualan piscok. Jualan piscok iya. Piscok itu dulu itu sempat viral itu. Piscok sewu, puding sewu. Tahu pedas regane sewu. Iya. Nah, saya tuh lama gak ketemu ya, tiba-tiba dengar Mas Eko kok di Tegal itu. Oh iya di Tegal. Ceritanya gimana itu? Kan waktu itu Iya. kan sudah hampir sukses. Iya. Jualan apa itu? Piscok loh. Kalau piscok saya 2000 tiap hari.
bikin Lah, kan piscok. sudah luar biasa itu waktu itu, ya kan. Agen koran saya 750 pelanggan. Kok tiba-tiba COVID, saya nggak dengar kabarnya. Iya. Terus habis COVID kok tiba-tiba di Tegal tuh ceritanya gimana? Ceritanya jadi gini apa Kang? Gerobak piscok saya udah 2 gerobak. Terus kemudian saya buat agen-agen kayak teorinya penjual marketing ya. Saya kuasai semua lini lampu merah. Kemudian bensin transportasi saya juga digaji kantor ya. Tanpa saya melanggar aturan kantor, tapi saya sepanjang itu saya ngirim piscok ke SD, ke sekolahan, ke kantin, kampus, keliling semuanya itu. Jalur untuk saya ke kantor radar. Itu sampai booming itu. Boomingnya karena saya memang motornya keranjang lah. Bahasanya kotak itu ya, tertulis Piscok Merdeka. Piscok Merdeka. Iya. Terus ada logonya. Logonya apa? Revolusi anti kemiskinan. Iya. Biar saya nggak miskin. Revolusi Gimana? anti kemiskinan. Revolusi Piscok Merdeka. anti kemiskinan. Ya, merdeka dari kemiskinan juga lah pokoknya. Bukan saya marhanisme dan sebagainya ya. Iya. Aku kadang NU sih ya, kadang seneng Tapi kebangsaan. semangat keluar dari lubang itu tinggi Lubang banget. itu karena faktor alam menurut saya. Alam. Nggak tahu ini saya harus keluar ke Kebumen kenapa. Buat piscok keluar karena saya punya anak ya. Iya. Anak kembar Waktu alhamdulillah. itu kan anakmu, istrimu kan di Kebumen kan? Istri saya dari Tegal di Kebumen juga. Nah, ya waktu itu saya dengar kan yang juga yang ikut masak apa itu? Masak Masak apa? ikut Piscok itu kan? Piscok iya, sama rewangnya satu lah di Rewangi. Iya, sih ya. iya. Akhirnya terus pulang ke sana ke Saya ke Tegal karena repot lah ya, kepengennya repot. Jadi saya gini, pengangguran terus. Mas Eko kan istrinya orang Tegal ya. Iya. Terus istrinya pulang. Pulang. Terus Mas Eko ikut pulang. Iya. Oh, itu sebelum Covid ya. Sebelum Covid 2019, antara 2018. Lah terus nasibnya gimana tuh nasib piscok itu? Itu branding dari Lah piscok itu saya jual gerobaknya satu, saya lelang. Enggak, nama piscoknya itu loh, Piscok Merdeka itu. Piscok bagi saya itu bukan hanya nama piscok saja. Piscok itu sebagai kekuatan, saya nggak tahu ini ya. Piscok ada kekuatan hentakan yang lenting untuk perwakilan civil society itu, orang miskin tadi itu. Saya nggak tahu ini Gus Dur ngomong civil society men ya. Saya senang juga Jadi Gus Dur. kayak slogan ya. Slogan pecut lenting yang ngomong mengkritik tapi nggak bisa. Iya. Ruangnya kemana? Karena semuanya kritik sosial itu pasti ada jalan keluar. Iya. Dan saya ngelakuin itu. Itu kalau macam slogan ya. Slogan Piscok Piscok itu. Merdeka itu. Piscok Merdeka Nah, itu. begitu Mas Eko ke Tegal itu kan nama itu hilang. Hilang. Padahal eman itu kok. Itu bikin Saya- nama itu nggak mudah itu loh. Mencari pelanggan susah. Saya naruh ke kantin, ke sekolahan, ke dinas, ke sama itu harus berizin kan. Minimal kenal orangnya. Padahal banyak 48 titik gitu. Titik. Tapi awalnya kan bisa. Bisa. Kok kenapa terus nggak bisa? Ya karena harus bisa saya. Nggak mau udah tadi kok harus izin kemudian gimana? Misalkan kan nggak semua pedagang asongan, misalkan pedagang kue atau itu masuk ke dalamnya karena sudah punya kenalan, sudah punya titipan gitu. Produknya jangan sama. Karena piscok itu aslinya dari Tegal. Tegal kan rajin untuk kreasi Kang. Iya ya. Ada bubur, ada Tegal, nasi goreng. Yang ntar dulu, Warteg. jangan salah dulu. Maksudnya tadi kan terus nama itu kan hilang begitu Mas Eko Ya. keluar ke Nama Tegal. hilang. Itu bikin nama tuh susah itu. Susah. Branding itu. Memang cita-cita saya habis dari Piscok Merdeka, kemudian itu saya pengen mau makan kan. Lah iya. Pengennya itu. Tapi di sana dikembangkan nggak Piscok Merdeka Saya itu? saya di sana nggak bisa berkembang Kang, belum. Saya harus pemetaan dulu, penyesuaian lingkungan, Tapi akhirnya akhirnya Piscok itu dikembangkan lagi nggak di sana di Tegal? nggak dikembangkan. Nggak dikembangkan. Iya. Kenapa itu? Karena medannya beda. Medannya beda. Karena di sana Jadi- banyak penjual juga. Jadi di situ Piscok itu kembangnya hanya di Kebumen waktu itu. Saya pedagang piscok pertama di Kebumen. Nah iya. Belum ada piscok saya masuk dulu. Nah, terus saya 3 bulan karena saya kelahiran anak kembar itu. Saya buat lagi. Ternyata sudah ada yang bikin piscok itu, nggak apa-apa wis. Di sini. Iya. Tapi kan nama Piscok Merdeka itu kan Mas Masih. Eko itu. Piscok Merdeka saya alhamdulillah. Melekat itu. Di Car Free Day Oke. Kebumen, alun-alun sama pasar Oke, Kebumen. begitu pulang ke Tegal nggak di apa namanya?
Nggak dikembangkan besok. Iya. Di sana ngapain aja? Saya ya pertama saya jual jambu, bibit jambu. Ada pesantren yang punya kreativitas berbasis pertanian, teman saya itulah. Kemudian kita jualkan. Kerjasama sama kampus, KKN, tanam pohon. Ya. Awalnya bibit jambu itu. Awalnya terus apa lagi? Istri ya karena di sana ya. Oh, di sana Istri yang ya. itu bareng istri. Istri juga kita berdayakan biar istri punya potensi di sana. Karena akar budayanya di sana itu, akar jaringan. Saya nganggur, Kang. Nganggur tapi berhitung. Kebicaranya sehari dapat 200.000 lah, ya 400 ya kenal lah. 400.000 ini bicaranya gue. Iya, nganggur dari kerja tapi duit orang nganggur. Bicaranya gue. Waktu berhitung 1 hari, 2 hari, sebulan saya harus dapat gerakan keputusan saya kemana. Mau dia 1 hari di sana? Iya. Di Tegal itu. Waktu itu saya malah kuliah S2 sih. Nganggur. Bentar. Waktu itu kan begitu di Tegal itu. Iya. Ya kan tadi jual jambu. Jual bibit jambu. Pohon bibit jambu. Bicaranya udah duit. Beli duit. Ya kan. Alhamdulillah 600 bibit terjual. Artinya kan sudah mulai berkembang. Sudah mulai, iya. Tiba-tiba pengen kuliah. Ya karena saya nggak tahu ini saya kemana itu, Kang. Harus mencari. Berarti Mas Eko nggak punya orientasi hidup gitu, kayak gitu ya? Ya saya karena di Kebumen, kepengen berkembang, susah. kepengen jadi apa-apa lah karena perjuangannya perlu harus hasil kan gitu. Iya. Karena saya nggak tahu di Kebumen ini saya kenapa ya lama ngarungi teman-teman ya teman sahabat jaringan macam-macam ya. Tapi kenapa saya harus di Tegal itu? Saya juga nggak tahu juga. Hijrah. Kalau ngomong Jadi, teori hijrah ya Kebumen gini dalam tanda petik masih belum beruntung. beruntung. Pindah ke Tegal. juga belum beruntung. Ya alhamdulillah waktu itu kan pelan-pelan kan mencari bentuk itu. Iya. Ternyata keluarga harus bersatu, satu visi. Istri saya harus jalan, saya juga jalan. Pembagian tugas lah bicara. Memutuskan kuliah lagi. Kuliah karena saya dulu pengen kuliah aja sih. Pengen kuliah aja itu. Dan waktu itu kan saya advokasi pilkades juga. Advokasi pilkades karena saya pernah itu ya 2019 amak atau ya. Terus Aliansi anti monopoli anti bubur itulah di Kebumen itu khusus pilkades. Nah saya kepengen tesis saya kepengen nuliskan untuk bangsa ini loh. ya Ge, Pengalaman itu. apa sih hubungannya antara tadi kan gini di Kebumen susah berkembang, Bisa berkembang. ya kan? Untuk kebutuhan Mas Eko, Ya. beda ke Tegal ke kota Ya. istrinya. Itu sudah berkembang belum? Ya kita butuh waktu berapa hampir setahun Kang kita sudah mulai berkembang menghasilkan. Terus memutuskan kuliah. Terus saya kuliah dulu. Oh, berarti waktu kuliah belum punya arahan kemana? Saya seminggu sekali pulang. Nggak mau itu belum punya arahan. Ya sudah embrionya ada itu bibit jambu, kemudian ada buah. Lagi menyusul ada teman-teman sana backup langsung. Saya kan aktivis sih. Iya. Istri sih juga aktivis backgroundnya. Ya. Ada teman yang pengusaha itu, yuk kamu partner sama saya. Iya, maksudnya Ya. itu kuliahnya kok di Islam Nusantara itu hubungannya apa dengan Ya, saya juga Islam bingung itu? juga artinya. Simpelnya S2 Kang lah. Sebutnya dua. Gitu saja. Sebutnya setoro ya. Pusing, mumet, tapi saya keputuskan saya kuliah. Harusnya kan cari uang. Iya. Tapi kuliah saya kan, saya buat dagangan lagi, Kang. Tas saya isinya lagi. Kuliah bukan bawa buku. Ya jual buku juga. Enggak bawa buku sekolah tuh. Saya bawa baju saja. Enggak bawa buku, enggak. Bawa buku. Sama peci, peci neong. Peci Bumen. perjuangan. Peci NU, peci Ansor. Saya. Jadi kuliah bawa peci. bawa baju, peci, karo peci. dagangan. Dagangan. Orang enggak buku orang. Ya bukunya buat Ki Kang Hastro iki. Maisone jenengan iki. Assalamualaikum Mas Hastro. Salam perdamaian. Salam Nusantara. Mas Eko, kamu udah sini Mas Eko. Oh iya, Kang Hastro. Assalamualaikum. Kang Hastro ngerang-ngerang. Oh, desa sih Kang ya? Iya. Nah, sekarang kuliah belum selesai kan? Ya menuju ujian Selesai. bimbingan saya. Terus gini, cita-cita Mas Eko yang dulu belum tercapai di Kebumen itu sekarang gimana? Pengennya memang Kebumen itu bagi saya bangga jadi warga Kebumen. Kebumen harus ada
maaf ini ya saya sebagai warga Kebumen pengennya Kebumennya maju lah, maju dalam apa itu. Untuk menjadi maju kan ya banyak orang-orang yang berkualitas juga. Kenapa saya maju kepala desa ya bukan hanya kepengen maju lurah saja kan, kepengen hanya jadi saja. Walaupun dulu nggak jadi ya orang apa-apa wes gitu. Yang penting saya udah partisipatif lah. Iya. Gugur sebagai warga negara, partisipasi itu aja dalam demokrasi. Nggak, maksudnya gini, keinginan Mas Eko dulu yang Oh. belum tercapai di Kebumen itu sekarang udah tercapai belum di Tegal? Belum. Apa sih so? Dulu teman saya ketika bakul koran itu ada layout koran gue, layouter itu ya, radar. Eko cabut bupati gue, digawa digaweh gue lah. Saya nggak tahu gue. Layouter itu layout itu. Masuk koran itu? Ya dibuat gue cabut ya gue geleweane gue sih. Iya. Maunya Nggak masuk koran. Mas Eko pengen nyalon bupati gitu maksudnya ya? Nggak, saya nggak tahu teman-teman dorongan gue. Nggak, maksudnya, tapi Mas Eko mengiyakan nggak? Ya bagian saya kalau Gus Delong ngedaki dan teman-teman oke, aku siap. Walaupun saya kayak gini, nggak apa-apa. Besok merdeka, Besok terus merdeka. revolusi anti kemiskinan. kemiskinan. Itu Anti kemiskinan karena Kebumen waktu itu miskin se-Jawa Tengah. Datanya media katanya media. Nah iya. Saya harus itu melawan itu, Bang. Bagaimana Nanti ayo? kalau nyalon bupati kan Oh iya, programnya kan revolusi anti kemiskinan. Terus apa lagi? Tadi Revolusi besok anti merdeka, kemiskinan. ekonomi. Merdeka dari iya, penindasan macam-macam gue. Tapi akan enggak? Money politik enggak? Ya itu dulu saya nggak tahu ini, makanya harusnya ya integritas tadi harus bisa menyesuaikan itu. Saya pakai teori Gus Baha ya, bagaimana money politik apa tidak money politik. Kalau mau integritas, ya kalau KPU-nya tegas, jelas, ya harus sesuai dengan aturan undang-undang. Ya tidak bermoney politik gitu. Itu. Tapi ada yang slogan teorinya kan Gus Baha daripada diberi penjahat, pemimpin penjahat atau maling kan lebih baik beli kan gitu. Itu teori bingung saya itu. Saya juga di tengah-tengah itu. Yang bingung Gus Baha apa Mas Eko yang bingung memahami? Katanya saya hanya menipu saja lah. Yang penting saya bol minyak bae sekarang ya. Bentar. Iya. Lo kan masih kuliah, bolanya gimana? Apa? Kan masih kuliah, kok bogol minyak gimana maksudnya? Jadi gini Kang, waktu kuliah saya jual peci, jual produknya Kebumen. Iya. Termasuk batik. Nah ini sih saya ada medali inklusif ini sama Mbak Iin ini katanya. Mbak Iin ini, Mbak Yu saya sering saya dibimbing, dimotivasi kan gitu. Sama teman-teman di rumah inklusif. Mbak juga ketemu di mana itu? Ya ngaku-ngaku bae wes. Karena sering biyen keluar duit ya mangan kene Mbak Iin gitu. Baine wong ndi gue? Mbak Iin mau kembaran. Oh, kembaran ya. Iya, kembaran kayak wong sing ngurusi banyak orang gitu. Pejuang perempuan. Jadi sambil jualan. Dan sekarang sambil jualan minyak. Jual minyak. Para ini pilkada, saya jual minyak saja ini. Oh ya, ini kan lah, Pak. Karena ini podcast ya penuh hikmah ya. Saya juga hikmahnya. Ini minyak. Minyak untuk para calon bupati, para calon nanti lah. Sing gelem tuku. Sing gelem tuku, oleh apa-apa. Gitu. Yang kemudian nanti bisa menjadi produk kebanggaan Kebumen. Oh. Ini memang ada mereknya. Minyak Belum. Piskok Merdeka. Tapi perizinan nanti kita urus, kemudian sesuai dengan Judulnya pesanan. minyak Piskok Merdeka. Minyak minyak piscok ya kena ya. Ada perkawinan sejarah usaha ya, piscok minyak. Enggak apa-apa, yang namanya merek itu kan nggak harus nggak harus nyambung gitu. Iya. Pisak minyak apa? Piskok Merdeka itu. Pisok Merdeka. Jadi itu kan brandingmu. Branding di Kebumen dulu. Enggak brandingmu kok. Branding saya. Piskok Merdeka itu bisa jualan nanti apa? Jualan apa yang nggak harus pisok. Harus pisok. Jualan baju Piskok Merdeka apa-apa. Saya bawa batik ke Jakarta ya Kebumen pokoknya. Inklusif saya laku teman-teman, alhamdulillah. Nah, Mas Eko ini begitu begitu luar biasa ya mendorong sang ibunda, istrinya ya. Istri ya. Sekarang nyalon jadi Ya, DPR dan jadi ya. DPRD dan jadi. sudah terpilih alhamdulillah. Iya. Ya karena ya doanya orang banyak,
Iya. Dan ikhtiarnya kita, walaupun kita ya kayak gini lah. Ya, Jadi padanya. kemana Mas Eko itu suaminya anggota DPR kayak gitu ya? Iya, alhamdulillah Kang. Luar biasa. Namanya mah ada. Orang yang paling cantik di dunia ya mah ada itulah. Istri saya itu. Di dunia mana ini? Ya dunia. Tapi saya terima kasih pada Kebumen itu loh. Walaupun saya hari ini tinggalkan 5 tahun ya. Pengennya Kebumen, saya terima kasih. Orang Kebumen pintar-pintar Kang. Ternyata etos kerjanya tinggi. Dimanapun tempat bisa makan. Asal kerja keras, bisa menjadi kita maju itu. Saya yakin kalau mau sejarah Kebumen ya pekerja keras menurut saya. Persoalan Kebumen miskin dan sebagainya saya nggak tahu itu kebijakan atau apa terserah gue. Iya. Karena aku bukan pejabat sih ya. Bakul minyak sih ya. Dagang piscok itu. Mantan bakul koran ya. Mantan bakul koran, bakul picok, calon sarjana, calon master. Calon master humaniora. Humaniora. Apa artinya humaniora paham ya? Apa hubungan karo minyak piscok gue? Pengen jadi bupati. Lah itu kan katanya teman itu. Lah iya, tapi kan berjalan berarti kan mengiyakan. Iya. Semoga potos ini jadi kok jadi Sejarah. catatan. Ingatkan dulu, tahu nggak film Sidul itu, film sinetron itu? Situ anak sekolah. Iya itu. Kan sempat ngomong itu si bapaknya itu namanya siapa? Situ bapaknya. Bapaknya kan ngomong Bayar. jadi bupati, kali-kali jadi gubernur dong. Ternyata siapa itu? Situ jadi gubernur. Karno-karnonya. Itu Situ. doa loh. Doa. Siapa tuh nanti jadi bupati loh. Ya itu orang itu harus pokoknya power kuat itu. Nah iya, tapi kan doa Harus kan. ada pendidikan yang kuat, kompak itu untuk semuanya itu. Harusnya Ya. susah gue Ya kan. kita berdoa semoga Mas Eko jadi bupati. Iya. Allahumma. Amin. Oke Mas Eko, udah cukup lama ini ngobrolnya kita. Nanti kita ketemu lagi ya kawan-kawan ya. Siap, ya. Saya ingin dengar cerita juga tentang penyehala dari Tegal Ya. yang perlu di-sharing-sharingkan kepada publik. Siapa tahu ada Ya. gunanya. Ya. Nah orang ada guna sih, Iya. tapi siapa tahu ada gunanya kan. Karena gini, setiap pemikiran, tindakan yang dilakukan oleh seorang saya kira kan berguna Iya, Kang. dan baik. Tinggal bagaimana kita mengambil hikmahnya, ya kan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam besok revolusi anti kemiskinan.